jamuan terakhir, Last Supper, pesan-pesan terakhirnya sebelum ia pergi. Sebenarnya percaya itu apa sih? Iman itu seperti apa? Apa yang ditawarkan Yesus? Nah, ini merupakan satu kesalahan berpikir. Jadi murid-murid pada saat itu belum sadar, belum mengerti tentang keselamatan. Jalan mana lagi? Tidak ada. Wah, gimana ini nanti kalau Yesus pergi? Yang memimpin kita, yang menuntun kita malah pergi. Berbuat baik tidak menjaminmu akan selamat. Bukan hanya berserah saja, tetapi berserah sepenuhnya. Terkadang kita setengah-setengah hati. Apakah aku sudah hidup di dalam Yesus? Bukan apakah aku nanti akan selamat. Menjadi jalan itu sendiri. Jadi tidak perlu ragu-ragu lagi. Tapi mereka ragu. Tetapi pikirkanlah, apakah aku sudah hidup di dalam sang keselamatan itu sendiri? Ketika kita sudah hidup di dalam Kristus, maka keselamatan bukan urusan kita lagi. Keselamatan itu, sang keselamatan itu sendiri justru sudah ada di dalam kehidupan kita. Shalom, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini kita patut bersyukur anugerah Tuhan masih ada dalam kehidupan kita, karena Dialah Allah yang setia. Selama seminggu, selama beberapa hari kita menjalani kehidupan kita, segala aktivitas kita, kegiatan kita, ya kita jalankan. Mungkin kita terkadang mempunyai pikiran, usaha untuk menjadi lebih baik. Ya, baik itu lebih baik menurut kita, menurut manusia, ataupun menjadi lebih baik menurut Tuhan. Nah, jadi kita perlu tapi yang terpenting adalah ya, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu ada tujuannya, ya. Ada tujuannya, yaitu terlebih-lebih kita sebagai orang Kristen, tujuan kita adalah untuk hidup di dalam Kristus itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, segera kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 13 ayat 36 sampai 38 dan lanjut pasal 14 ayat 1 sampai 7. Yohanes 13 ayat 36 sampai 38 dan lanjut pasal 14 ayat 1 sampai 7. Oke, sekali lagi Yohanes 13 ayat 36 sampai 38 dan pasal 14 ayat 1 sampai 7. Ya, mari kita baca secara bergantian. Nanti langsung saja lanjut di pasal yang ke-14. Judul perikop, Yesus memperingatkan Petrus. Ayat 36. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Janganlah gelisah hatimu, percayalah pada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ."
Tuhan, kami tidak tahu kemana kau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa. Karena ini kamu mengenal Dia telah berkati. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, tema kita malam hari ini adalah bukan keselamatan, tetapi tentang sang keselamatan. Sekali lagi, bukan keselamatan, tetapi tentang sang keselamatan. Ya, Bapak Ibu, kita perlu mengetahui bahwa yang terjadi pada saat itu adalah perbincangan antara Yesus dengan murid-murid yang ketika perjamuan terakhir, the Last Supper, sebelum penyaliban Yesus. Ini terjadi sebelum penyaliban Yesus, yang dimana Yesus menyampaikan pesan-pesan terakhirnya sebelum ia pergi, ya, sebelum ia pergi kepada tujuannya yang utama itu. Ya, jadi dia menyampaikan hal ini kepada murid-muridnya. Pada saat itu, murid-muridnya mengalami satu kecemasan, ya, mengalami kecemasan, kekhawatiran. Mereka takut. Karena pada saat itu Yesus mengatakan, Aku akan pergi. Sehingga menimbulkan kecemasan bagi mereka. Karena itu adalah guru mereka, itu adalah pemimpin mereka. Seseorang yang mereka jadikan sebagai teladan, yang mereka ikuti. Tetapi Yesus berkata, Aku pergi. Makanya mereka panik, mereka cemas. Loh, bagaimana ini nanti kehidupan kita? Yesus mau kemana? Aku tidak tahu lagi harus kemana. Jadi mereka cemas, khawatir, gelisah. Dan pada saat itu, Yesus menyampaikan pesan-pesannya, ya, dengan tujuan untuk menguatkan iman murid-muridnya, ya, untuk menguatkan iman, untuk menghibur mereka, ya, bahwa kuatlah engkau. Ya, jadi Yesus menyampaikan hal ini sebelum dia pergi. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, terkadang kita khawatir, ya. Terkadang kita khawatir, kita bertanya-tanya di dalam kehidupan kita, ya. Apakah nanti aku akan masuk surga? Surga itu seperti apa? Ya, jadi itu menimbulkan kekhawatiran. Ya, siapa yang yakin bahwa ia akan masuk surga? Mungkin kita terkadang mengalami keraguan-raguan. Ya, apakah aku pantas? Apakah hidupku sudah bisa masuk surga ketika aku mati? Ya, dan itulah yang sedang dialami oleh murid-murid Yesus. Mereka takut. Mereka takut nantinya kehidupan selanjutnya ini mau mengarah kemana. Mereka tidak tahu jalan. Apalagi dengan kepergian Yesus, mereka semakin bingung. Wah, ini nanti arah kehidupan kita nanti kemana ini? Yang selanjutnya bagaimana? Dan mungkin itu sering, ya, terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin bagi iman Kristen itu kita meyakini suatu hal bahkan bahwa kita akan masuk surga, tetapi mari kita lihat kehidupan kita. Apakah kita sudah benar-benar akan masuk surga kelak? Ya, keraguan-raguan itu muncul di dalam pikiran mereka. Ya. Nah, kenapa hal itu demikian? Kenapa keraguan-raguan itu bisa muncul? Kenapa kekhawatiran itu bisa muncul? Karena mereka belum mengerti tentang bagaimana itu percaya kepada Tuhan. Mereka belum benar-benar mengerti, ya. Iman mereka masih belum kuat
pengetahuan dan iman mereka masih belum cukup, sehingga mereka tidak mengerti apa yang dimaksudkan Tuhan. Mereka belum mengerti apa rencana Tuhan. Nah, itulah yang membuat mereka khawatir. Ya, itu yang membuat mereka khawatir. Dan itu terkadang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, kita belum mengerti sebenarnya percaya itu apa sih? Iman itu seperti apa? Ya, keselamatan itu seperti apa? Apa yang ditawarkan Yesus? Apakah Yesus menjamin kehidupan kita? Ya. Jadi setelah saya membaca, saya merenungkan, saya memahami satu hal. Saya menyadari satu hal bahwa tentang keselamatan itu, ya, keselamatan itu bukan sekedar tujuan akhir. Nah, ini yang sering ini yang sering dipikirkan oleh banyak orang, mau agama manapun. Ya, pasti yang dipikirkan adalah bagaimana kehidupan nantinya. Ya, bagaimana kehidupan nantinya? Apakah kita masuk surga? Dan yang dipikirkan adalah surga. Ya. Jadi bagaimana caranya aku selamat? Yang terus dipikirkan adalah hasil akhir, tanpa memikirkan prosesnya. Ya. Orang lebih memikirkan apa yang ada di akhir dibanding memikirkan prosesnya, dibanding perjalanan yang akan ditempuh. Nah, ini merupakan satu kesalahan berpikir tentang keselamatan. Ya. Cara berpikir yang terlalu dangkal, tetapi padahal keselamatan itu jauh lebih dalam daripada apa yang kita pikirkan selama ini. Ya. Jadi keselamatan itu bukan hanya sekedar tentang tujuan akhir, tetapi bagaimana relasi hidup kita yang kita jalani sekarang. Itulah keselamatan yang sebenarnya. Bukan hanya bahwa ketika kita selamat maka kita akan masuk surga. Tidak terbatas pada itu. Tetapi keselamatan adalah tentang apa yang kita jalani pada saat ini. Kehidupan yang kita jalani pada saat ini. Ya, itu semua tentang keselamatan, bukan hanya tentang surga. Bukan hanya tentang suatu tempat yang kita impikan, yang kita angan-angankan, bukan. Tetapi juga dalam setiap proses kehidupan kita yang kita jalani, semua itu tentang keselamatan. Ya. Itulah tentang keselamatan yang ada di dalam kekristenan. Ya. Apa yang Yesus katakan tentang keselamatan dari yang kita baca? Dia mengatakan di ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Ya. Jadi itu yang perlu ditekankannya. Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Ya. Dia mengatakan itu. Yesus tidak mengatakan, "Aku akan menunjukkan jalan kepadamu." Tidak. "Aku akan mengarahkan kamu." Tidak. "Lewati ini, nanti kamu lewat ini, dan kamu harus begini-begini." Tidak. Yesus tidak mengatakan bahwa aku akan menjadi penuntun jalanmu. Tidak. Tetapi yang Yesus katakan adalah, aku adalah jalan. Jadi jalan itu adalah Yesus sendiri. Dia bukan penunjuk jalan, tetapi justru Yesus itu adalah jalannya sendiri. Yesus itu adalah hidup. Ya, bukan hanya sekedar pemberi hidup, tetapi dia adalah hidup itu sendiri. Jadi keselamatan itu adalah Yesus sendiri. Bukan hanya tentang surga saja. Keselamatan itu bukan hanya tentang tempat itu saja, bukan. Keselamatan tidak terbatas pada tempat yang kita impikan itu, bukan. Tetapi keselamatan itu adalah tentang Kristus sendiri.
Ini ayat yang sering sekali kita dengar, tetapi kita terkadang berpikir terlalu sederhana. Ya, tetapi kalau kita berpikir lebih dalam, maknanya itu sangat luar biasa. Ya. Jadi Yesus mau menegaskan, Yesus mau mengatakan, jalan itu adalah aku sendiri. Nah, kenapa Yesus mengatakan hal demikian? Karena murid-muridnya bingung. Loh, Yesus, kamu mau kemana? Kamu mau kemana, Tuhan? Kami nanti nggak tahu mau kemana. Jadi kebingungan itu, mereka bingung mau kemana. Mereka tidak tahu jalan. Karena itu tadi mereka belum mengerti. Mereka belum mengerti. Ya. Mereka belum memahami jalan yang sebenarnya. Ya. Bukan hanya tentang bagaimana ke arah mana harus dilalui, bukan. Tetapi Yesus mengatakan bahwa akulah jalan itu. Artinya dengan kata lain Yesus mau mengatakan begini. Mengapa kau cari jalan lain? Apalagi yang kau cari, inilah jalan itu. Aku sendiri jalan itu. Apa yang perlu kau cari? Apa yang perlu kau khawatirkan? Apa yang perlu kau takutkan? Apa yang kau cari-cari? Tidak ada di peta, tidak ada. Sudah ada di hadapanmu sekarang, itulah aku. Jadi murid-murid pada saat itu belum sadar, belum mengerti tentang keselamatan. Jadi Yesus mau mengatakan, yang kamu cari-cari sebenarnya itu adalah aku. Apalagi yang kamu cari? Jalan mana lagi? Tidak ada. Ya. Makanya dia mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Banyak orang berusaha bagaimana mencari keselamatan. Ini murid-murid Yesus pun masih bertanya, wah gimana ini nanti kalau Yesus pergi? Yang memimpin kita, yang menuntun kita malah pergi. Wah gimana ini? Ya, mereka bingung. Padahal sebenarnya jalannya itu ada di hadapan mereka. Tetapi mereka belum menyadari itu. Nah, jadi Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Artinya Tuhan juga mau kita mengenal Dia. Tuhan kita mau mengenal jalan itu. Jadi jangan kita mencari siapa, jangan kita mencari kemana-mana. Tapi dengan Yesus mengatakan akulah jalan, jadi kenalilah Dia. Ya. Jadi ini berbicara tentang bagaimana kita menjalani hidup. Ya. Bagaimana kita menjalani hidup? Apakah Tuhan itu, sang keselamatan itu ada di dalam kehidupan kita? Nah, itu yang Yesus mau. Tuhan mau kita sadar. Jadi kita tidak perlu khawatir akan keselamatan. Tetapi yang terpenting adalah jalani kehidupanmu, berjalanlah bersama-sama dengan Yesus. Karena sang keselamatan itu, sang jalan itu adalah Yesus sendiri. Nah, artinya ketika Yesus ada di dalam diri kita, ketika Yesus hidup di dalam kita, artinya kita menjalani hidup di dalam sang keselamatan itu sendiri. Jadi tidak perlu mencari kemana-mana lagi, tidak perlu khawatir lagi. Yesus mau menyampaikan hal itu sebenarnya. Itu yang mau Yesus sampaikan. Nah, jadi kekhawatiran muncul karena mengandalkan, ya selanjutnya ya, kekhawatiran muncul karena mengandalkan diri sendiri. Nah, ini juga kadang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya. Kita khawatir karena belum sepenuhnya menyerahkan diri kepada Tuhan. Artinya belum benar-benar, belum sepenuhnya. Mungkin sebagian kita juga
masih merasa mau berusaha. Ya. Mungkin kita bertanya-tanya, apakah aku sudah cukup rohani? Apakah imanku sudah cukup baik? Ya. Ingat satu hal, bahwa keselamatan bukan hasil dari moral, tetapi penyerahan diri sepenuhnya kepada Kristus. Ya, jadi Yesus mau kita menyerahkan diri kepada Dia sepenuhnya. Jadi tidak ada lagi istilah mengandalkan diri sendiri. Bukan dengan segala kebaikan yang kita lakukan, tidak. Ya. Berbuat baik tidak menjaminmu akan selamat. Ya. Tetapi ketika kamu hidup di dalam Kristus, ya, kebaikan itu akan ada di dalam diri kamu. Jadi tujuannya bukan untuk berbuat baik sehingga mendapat keselamatan, bukan. Tetapi karena kita sadar, karena Yesus ada dalam diri kita, kita sadar bahwa keselamatan itu ada dalam diri kita, maka kita berbuat baik. Jadi bukan karena usaha kita. Ya. Tuhan mau kita menyerahkan sepenuhnya. Ya. Ketika kita khawatir, maka sebenarnya secara tidak langsung itu kita meragukan Tuhan. Kita tidak percaya kepada Tuhan secara tidak langsung. Kita menyepelekan Tuhan dan kita menyombongkan diri bahwa aku harus berusaha. Sedikit pun usahamu tidak akan pernah berguna. Tetapi yang terpenting adalah hati yang diiringi dengan perbuatan. Ya. Jadi Tuhan mau kita berserah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Sepenuhnya. Bukan hanya berserah saja, tetapi berserah sepenuhnya. Nah, kenapa ada istilah sepenuhnya? Berarti terkadang kita setengah-setengah. Terkadang kita setengah-setengah hati. Ya. Misalnya kayak mau memberi, tapi ragu-ragu. Tuhan tidak mau seperti itu, tapi Tuhan mau kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya. Ya. Jadi biarkan Tuhan yang bekerja. Ya. Karena Dia yang menjamin keselamatan kita, bukan usaha kita. Dia sendiri yang menjamin. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, satu hal juga yang terpenting adalah Yesus tadi mengatakan di pasal 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Dan yang pentingnya, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Yesus mau pergi bukan untuk meninggalkan kita. Ya, tetapi Dia mau menyediakan tempat bagi kita. Ya. Dia mau menyediakan, artinya Dia mau menjamin. Dia menjamin nanti kita akan memperoleh tempat di surga. Ya. Jadi kamu tidak perlu memikirkan itu. Kamu tidak perlu memikirkan itu. Dan yang kedua, Yesus menyiapkan tempat. Sedangkan apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Ya. Ketika Yesus menyediakan tempat, maka kita harus menyiapkan hati. Ya. Banyak orang ingin tempat ke surga, tetapi tidak mau menempatkan Yesus dalam kehidupannya. Ya. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kiranya keselamatanmu begini-begini berikanlah. Kita selalu berharap kepada Tuhan untuk memberikan kita keselamatan. Kita selalu berharap kepada Tuhan supaya kita disediakan tempat di surga. Ya, supaya kelak kita memperoleh tempat
di surga, menjadi bagian dari kerajaan surga. Kita selalu berharap seperti itu. Tetapi kita lupa untuk menempatkan Yesus dalam kehidupan kita. Ya. Selagi Yesus menyiapkan tempat bagi kita, maka kita perlu menyiapkan hati. Ya, kita perlu menyiapkan hati. Menyiapkan hati seperti apa? Bagaimana? Kita menyiapkan hati kita supaya Yesus itu, sang keselamatan itu ada di dalam kehidupan kita. Ada di dalam hati kita. Ya. Jangan kita hanya maunya keselamatan, tetapi kita tidak menempatkan Yesus dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mau selamat, sedangkan sang keselamatan itu tidak hidup di dalam kita? Ya. Nah, kembali tadi seperti yang saya katakan bahwa keselamatan ini itu bukan hanya sekedar tentang tujuan akhir itu, yaitu surga, bukan. Tetapi tentang apa yang kita jalani sekarang. Ya. Jadi jangan pernah engkau mengharapkan surga sedangkan engkau tidak menyediakan tempat bagi Kristus di dalam hatimu. Ya. Selagi Yesus menyediakan tempat bagi kita, maka siapkan hati kita. Biarkan Yesus itu, Kristus itu ada dalam diri kita. Sang keselamatan itu. Bagaimana kita mau selamat sedangkan sang keselamatan itu tidak ada dalam diri kita? Ya. Ibaratkan sebuah tiket pesawat. Ya. Ibaratkan sebuah tiket pesawat, kita sudah mempunyai tiket. Ya. Kita berharap kita ke suatu tempat yang kita inginkan dengan cara naik pesawat. Ya. Tetapi kita menolak sang pilot. Kita tidak membiarkan pilot itu ada di dalam pesawat. Bagaimana kita mau sampai ke tempat itu? Tidak akan pernah. Ya, tidak akan pernah. Maka percaya sepenuhnya kepada pilot itu. Biarkan dia mengemudi. Dia sudah terbiasa, dia sudah profesional. Dan dia akan mengantarmu sampai ke tujuanmu. Bagaimana kita mau sampai ke tempat tujuan kalau kita menolak si pilot itu? Kalau kita tidak membiarkan pilot itu mengemudi, bagaimana kita mau selamat? Bagaimana kita mau nyampe ke suatu tempat, sedangkan kita menolak sang pilot? Ya. Jadi jangan pernah mengharapkan keselamatan ketika engkau tidak membiarkan sang keselamatan itu ada di dalam dirimu. Ya. Jadi keselamatan itu adalah bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Jadi biarkan Kristus ada di dalam dirimu. Itulah keselamatan yang sesungguhnya. Ketika kita hidup, kita menjalani kehidupan kita bersama-sama dengan Yesus. Itulah keselamatan yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar satu tempat, yaitu surga, bukan. Tetapi di dalam setiap detik kehidupan kita, ketika kita berjalan dengan Yesus, ketika kita menempatkan Kristus ada di dalam diri kita, maka itu adalah keselamatan. Ya. Ketika pada saat ini, ya kita harus yakin saat ini Tuhan, aku membiarkan Engkau hidup di dalamku dan aku hidup di dalam Engkau. Maka itu adalah keselamatan. Jadi tidak terbatas pada keselamatan itu, ya udah nanti kita akan memperoleh tempat di surga. Tidak, tetapi keselamatan itu dimulai dari sekarang. Dimulai dari detik ini. Ketika kita hidup menjalani. Ya, jadi yang perlu kita pertanyakan adalah bukan apakah aku nanti akan selamat, bukan. Ya, tetapi yang perlu kita pertanyakan adalah apakah aku sudah berjalan dengan Yesus? Apakah aku sudah hidup di dalam Yesus? Apakah
apakah Yesus sudah hidup di dalam aku? Itu yang perlu kita pertanyakan. Bukan apakah aku nanti akan selamat, bukan. Ya. Jadi dunia adalah tempat kita mempersiapkan diri. Nah, jadi dunia ini adalah tempat kita mempersiapkan diri. Maka marilah kita menjalani hidup itu di dalam Dia. Kita tidak perlu menantikan keselamatan, tidak perlu. Keselamatan itu sudah ada. Ketika Yesus ada di dalam dirimu, maka itu adalah keselamatan. Ya. Jangan pernah ragu. Jangan pernah meragukan Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan bahwa percayalah sepenuhnya, bukan setengah-setengah. Ya. Bukan setengah-setengah. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Yesus tidak hanya menjanjikan tempat di surga, tetapi melainkan Ia datang sebagai jalan itu sendiri. Ya. Ia tidak hanya menyediakan tempat bagi kita, tetapi Dia datang ke dalam dunia menjadi jalan itu sendiri. Ya. Dia tidak datang menunjukkan jalan, tetapi lebih dari itu justru Dia datang sebagai jalan itu sendiri. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Ya. Jadi tidak perlu ragu-ragu lagi. Murid Yesus masih ragu. Aduh, Tuhan, kemanalah kami pergi nanti? Padahal sang keselamatan itu, sang jalan itu ada di hadapan mereka. Tapi mereka ragu. Mereka khawatir. Jadi kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu mempertanyakan, apakah aku akan selamat? Apakah aku masuk surga? Bukan itu lagi yang perlu kita pikirkan. Tapi yang kita pikirkan adalah, apakah aku sudah hidup di dalam Yesus? Apakah Yesus sudah hidup di dalam aku? Itu yang terpenting. Ya. Jadi tugas kita bukan mencari keselamatan, bukan mencari jalan, tetapi mempersiapkan diri, menyediakan tempat bagi Kristus dalam kehidupan kita. Nah, jadi jangan memikirkan jangan memikirkan keselamatan dirimu, tetapi pikirkanlah apakah aku sudah hidup di dalam sang keselamatan itu sendiri. Ya. Sekali lagi, jangan pernah memikirkan keselamatan dirimu, tetapi pikirkanlah apakah aku sudah hidup di dalam sang keselamatan itu sendiri. Ya. Jadi itulah kesimpulan malam hari ini. Jadi jangan pernah kita khawatir akan keselamatan. Bukan itu lagi yang kita perlu khawatirkan. Tetapi khawatirkanlah ketika hidupmu tidak di dalam Kristus. Tetapi khawatirkanlah ketika Kristus tidak hidup di dalam dirimu. Maka ketika kita sudah hidup di dalam Kristus, maka keselamatan bukan urusan kita lagi. Keselamatan itu, sang keselamatan itu sendiri justru sudah ada di dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan memberkati kita, menguatkan kita, dan memberikan kita pemahaman tentang sang keselamatan itu sendiri.